Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja dan diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 4 Kurikulum Merdeka bab 7 tentang asal-usul. Sebelum masuk ke materi, orang bijak pernah berkata, jangan berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dengan hasilnya. Biar teman-teman semua makin semangat, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja tanah, memuja pulau dan indah bermain. Tanah airku Indonesia. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa, teman-teman tahu tidak bahwa dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa terdapat rima? Mari kita identifikasi rima dalam lagu bersama. Dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa, baris-barisnya memiliki rima. Huruf akhir yang sama dapat ditemukan pada baris yang berurutan. Disebut berima AABB atau AAAA. Nah, ada juga rima yang dapat pula pada baris berselang-seling, disebut rima ABAB. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh rima dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa. Yang pertama terdapat pada baris Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Rima yang terdapat adalah rima AAAA. Selanjutnya ada juga tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Rima yang terdapat adalah AABB. Sekarang mari kita membaca cerita nenek moyang kita. Sebagian orang akan menjawab dengan tempat kelahirannya. Sebagian lainnya akan menjawab dengan daerah asal atau suku orang tuanya. Misalnya, Bugis atau Aceh. Ada juga yang menjawab dengan daerah asal kakek neneknya, atau malah kakek dan nenek buyutnya, jika mereka tidak berasal dari daerah yang sama. Misalnya, kakeknya dari Jawa dan neneknya orang Dayak. Ada pula yang asal leluhurnya lebih jauh lagi, misalnya Pakistan, Tiongkok, Arab, dan negara lainnya. Tidak jarang juga kita berjumpa dengan orang yang berdarah campuran. Di darahnya mengalir berbagai suku atau bangsa. Kalau sudah begitu, sebagian orang akan lebih senang menjawab, saya orang Indonesia. Dari suku atau daerah manapun dia, atau orang tua dan leluhurnya, yang penting kita sama-sama orang Indonesia, bukan?
Sejak dahulu, orang-orang sudah pergi merantau, berpindah dari daerah asalnya. Di tempat baru, mereka menetap dan berkeluarga dengan warga setempat atau pendatang lainnya. Tahukah kamu, migrasi manusia di muka bumi ini sudah terjadi sejak zaman purba. Menurut para ahli, berjuta-juta tahun lalu, pada awalnya belum ada manusia di pertiwi kita ini. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Tentu saja mereka tidak datang langsung ke Indonesia begitu saja. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan sebagiannya ke Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Setelah itu, ada beberapa gelombang kedatangan lagi dalam rentang waktu yang lama. Sejalan dengan makin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, berkembang pula interaksi dan perdagangan antar masyarakat. Oleh karena itu, berdatangan pula orang-orang dari budaya lain ke Nusantara, seperti dari India, Tionghoa, dan Arab. Semua proses migrasi ini berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama. Dari mana kita tahu tentang proses ini? Untuk itu, kita harus berterima kasih kepada para ahli yang terus melakukan penelitian mendalam. Para ahli meneliti barang-barang peninggalan sejarah dan fosil. Untuk membantu pemahaman kalian, gambar di atas dapat membantu menjelaskan gelombang kedatangan nenek moyang kita dahulu. Bagaimana? Seru bukan cerita nenek moyang kita? Nah, sekarang kita akan mencari arti kata dari kata yang diberi warna kuning dalam cerita nenek moyang kita. Kita akan mencari katanya, arti-artinya dalam KBBI. Kata yang pertama adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap. Kata yang kedua ada merantau. Merantau adalah pergi mencari penghidupan ke tempat yang tidak berapa jauh. Yang ketiga ada buyut. Buyut adalah ibu dari nenek. Urutannya, bapak atau ibu kalian, nenek kalian, lalu buyut kalian. Nah, untuk kata-kata lainnya silahkan teman-teman cari sendiri di KBBI. Setelah kita membaca teks cerita nenek moyang kita mengetahui bahwa leluhur kita ada juga yang datang dari luar negeri. Nah, karena itu banyak sekali kata serapan dalam bahasa Indonesia. Kata serapan adalah kosakata baku dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Bahasa asing yang banyak berpengaruh antara lain adalah bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Tionghoa, bahasa Belanda, bahasa Portugis, dan bahasa Inggris. Contoh-contoh dari kata serapan yaitu pertama dari bahasa Arab ada daftar, ilmu, nikmat, dan sabar. Yang kedua ada dari bahasa Belanda yaitu absen, kartu, permen, dan televisi. Yang ketiga ada dari bahasa Tionghoa yaitu bakmi, becak, cawan, dan giwang. Yang keempat ada dari bahasa Sanskerta yaitu desa, jiwa, negara, dan upacara. Yang kelima dari bahasa Inggris ada diskusi, fakta, komputer, dan pulsa. Yang keenam dari bahasa Portugis ada bendera, jendela, kereta, dan meja. Setelah kita memahami kata serapan, selanjutnya kita akan masuk ke materi konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat biasanya di awal kalimat setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Adapun kata penghubung antar paragraf letaknya di awal paragraf. Setelah memahami pengertian dari konjungsi, selanjutnya ada macam-macam konjungsi. Macam-macam konjungsi adalah konjungsi perluasan, misalnya yang, konjungsi pengantar objek, misalnya bahwa, konjungsi penegasan, misalnya malahan dan bahkan, konjungsi penambahan, misalnya dan lagi. Ada juga konjungsi tambahan, yaitu lagi dan lagi pula. Selanjutnya ada konjungsi urutan, misalnya lalu, setelah itu ada konjungsi pilihan, misalnya atau. Ada juga konjungsi menyatakan waktu, misalnya saat, ketika, dan sejak.
Selanjutnya ada konjungsi sebab akibat, misalnya sebab, karena itu, akibatnya. Selanjutnya konjungsi persyaratan, misalnya asalkan, jikalau, kalau. Selanjutnya konjungsi pengandalan, misalnya andai kata, andaikan, seandainya, seumpamanya. Selanjutnya konjungsi harapan atau tujuan, misalnya agar, supaya, hingga. Selanjutnya konjungsi pengantar wacana, misalnya adapun, maka, dan jadi. Dan yang terakhir ada konjungsi perlawanan, misalnya tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya, dan padahal. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali materi ya. Yang pertama ada rima dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa. Yang kedua ada arti kata dalam teks cerita nenek moyang kita. Yang ketiga ada kata serapan. Dan yang terakhir ada kata penghubung. Nah, semoga teman-teman semua dapat mengerti materi yang disampaikan ya. Mungkin sekian dari saya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di video yang lainnya. See you on the next video.